Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Maulida dengan NIM 2110911320049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal, dirigiotorakis, dan membran superior, superioris. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang tiga materi, yaitu yang pertama yaitu anatomi muskuloskeletal, dirigiotorakis, dan membran superioris. Kemudian yang kedua itu ada anatomi muskuloskeletal, dirigo abdominis, pelvis, perineum, dan membran inferioris. Kemudian yang ketiga yaitu ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal, dirigiotorakis, dan membran superioris. Di sini dapat kita lihat, yaitu di sini ada sternum, scapula. Ini tampak depan dari bagian dada, kerangka dada. Kemudian yang di bawah ini adalah nampak dari belakang dari bagian dada. Kemudian di regiotorakis, torak ini atau dada terdiri di sini ada sternum. Ini adalah sternum. Ini bagian dari sternum, kemudian ini ada scapula. Scapula itu di belakang belakang punggung kita, scapula. Kemudian di sini juga ada kosta. Ada 12 kosta di dada kita. Kosta itu atau tulang rusuk. Kemudian sternum ini tadi terdiri dari manibrium, corpus, dan processus scaphoideus. Kemudian sudah disebutkan tadi, kosta ini ada 12 pasang tulang rusuk, yaitu ada dibagi jadi tiga klasifikasi kosta. Yang pertama itu ada kosta 1 sampai kosta 7. Itu dinamakan dengan Costa Vera atau in, kenapa jadi dinamakan Costa Vera? Karena Costa ini langsung terhubung langsung ke sternum. Ini langsung ke sternum. Dari 1 sampai 7 ini langsung ke sternum. Kemudian untuk Costa ke 8 sampai ke 10 ini disebut dengan Costa Spuria atau melalui kartilago iga di atasnya. Jadi 8 sampai 10 ini melalui IG atas tidak langsung ke sternum. Kemudian untuk costa ke 11 sampai 12 ini disebut dengan costa fluenta- fluitantis atau mengambang tanpa sambungan anterior. Jadi dia mengambang tidak tersambung ke anterior. Kemudian ada juga vertebra thoracica T1 sampai 12 ini menopang dan membentuk dasar posterior toraks. Jadi dia ini akan bentuk dasar posterior dari toraksnya ini. Kemudian kedua itu ada otot. Di ototnya ini ada intercostalis externa. Fungsinya itu untuk mengangkat iga saat inspirasi. Kemudian ada juga intercostalis interna dan intimus. Fungsinya ini untuk membantu ekspirasi. Kemudian ada juga musculus diaphragmatis. Ini adalah otot utama pernapasan atau diafragma. Kemudian ada juga otot aksesori. Ini terdiri dari pectoralis mayor atau minor, kemudian ada serratus anterior, ada scalenus, kemudian juga ada sternocleidomastoideus, ini bekerja saat nafas berat. Kemudian ada juga di serratus anteriornya itu melekat dari IG1 ke IG11 ke medial scapula dan berfungsi
berfungsi dalam protraksi dan stabilisasi skapula. Kemudian inervasi oleh long trachea nerve C5 sampai C7 itu berperan juga dalam respirasi dan merupakan otot petinju. Kemudian ada juga sendi. Di sini ada sendi articulatio costovertebralis yaitu iga atau vertebra torakal. Kemudian ada articulatio sterno, sternocostalis yaitu iga sternum. Dan ada articulatio manubrium sternalis. Kemudian yang kedua itu ada regio membran superioris. Ini adalah regio membran superior atau anggota gerak atas. Di anggota gerak atas dapat kita lihat di sini ada ini ada arteri aksilaris. Yang merah ini adalah arteri. Ini di bawah arteri ulnaris, arteri radial. Yang pertama itu ada tulangnya, yaitu di sini dapat kita lihat ada cingulum, ada clavicula atau tulang selangka, clavicula yaitu tulang selangka, kemudian ada scapula, tulang belikat, scapula tadi yang di belakang punggung kita tadi, kemudian di brachium itu ada humerus, tulang lengan atas, ini humerus, kemudian ada di anterobrachium itu ada radius di lateral dan ulna di medial. Kemudian juga terdapat manus, tapi ini terpotong. Manusnya itu adalah tangan. Ada 8 tulang karpal. Kemudian ada metakarpal dan palang. Seperti palang situ ada proksimal, medial, dan distal. Kemudian ada otot atau muskulus di rotator cuff atau supraspinatus itu rotator cuff tadi terdiri dari supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapula, stabilisasi dan fungsinya itu untuk menstabilisasi dan rotasi humerus pada sendi glenohumeral. Kemudian di sini juga ada deltoid. Fungsi utama otot deltoid itu adalah abduksi lengan. Kemudian ada pectoralis mayor atau minor. Ini fungsinya untuk pectoralis mayor minor ini ada latissimus dorsi, kemudian ada serratus anterior dan trapezius. Kemudian juga ada rhomboideus, levator scapula ini dan levator scapula. Fungsi dari pectoralis mayor atau minor tadi fungsinya untuk menggerakkan, menstabilkan scapula dan humerus. Kemudian di anterior brachium ini terdapat bicep brachii, brachialis dan coracobrachialis. Fungsinya itu fleksi atau supinasi. Kemudian ada juga posterior brachium. Di posterior brachium ini terdapat triceps brachii. Fungsinya itu triceps brachii untuk ekstensi siku. Kemudian ada juga antebrachium anterior. Fungsinya untuk fleksor pergelangan dan jari. Dan bisa juga promotor. Kemudian anterobrachium posterior
ekstensor pergelangan, dan jari supinator. Kemudian ada intri- intrinsic hand muscle. Ini ada tenar, hypotenar, lumbricals, dan enterococci. Kemudian ada juga sendinya. Di sendinya ini juga ada glenohumeral antara humerus dan glenoskapula. Gerakannya ini multi arah. Kemudian ada juga acromioclavicular dan sternoclavicular, yaitu menghubungkan cingulum ke tubuh. Kemudian ada juga articulatio cubiti atau elbow, yaitu humerus, radius dan ulna. Kemudian ada radius ulnar, proksimal atau distal. Di sini ada pronasi dan supinasi. Kemudian ada jari, yaitu yang sudah disebutkan tadi ada metakarpofarengial dan interfarengial. Kemudian untuk toraks ini, toraks tadi, di toraks tadi sudah disebutkan juga meliputi kompleks tulang rusuk seperti sternum, vertebra, sendi costovertebral, dan sternokostal, serta otot interkostal, diafragma, dan aksesori pernapasan. Kemudian untuk di membran superior tadi, membran superioris tadi mencakup girdle seperti clavicula, scapula, ada lengan atas dan bawah, tangan dengan otot yang menggerakkan dan menstabilkan, serta sendi kapsul glenohumeral, siku, pergelangan, dan jari. Kemudian untuk topik kedua yaitu ada anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membran inferior. Dapat kita lihat di sini ada gambaran dari abdomen atau perut. Di perut ini merupakan dinding anterior abdomen terdiri dari tulang dan ra- dan rangka miovaskular, meliputi processus scapuloideus, cartilago costa, arcus costalis, crista iliaca, dan symphysis pubis. Kemudian di lapisan ototnya ini ada rectus abdominis, eksternal dan internal, kemudian ada oblik, eksternal dan internal oblik, serta transversus abdominis. Kemudian diakhiri atau ditutup oleh fasia anterior dan posterior rectus set membentuk garis putih linea alba, medial dan linea semilunaris lateral. Dapat kita lihat, ini ada linea albanya tadi, yaitu garis putih. Kemudian ini kita lihat ada otot latissimus dorsi. Letaknya di sini, ini adalah internal intercostal musculus, otot eksternal interkostal. Dan ini adalah yang serabut-serabut. Ini adalah rectus abdominis, otot rectus abdominis. Yang ini eksternal oblik muskul tadi sudah disebutkan. Kemudian di sini ada juga internal oblique muskul, internal otot internal oblik di sini, yang eksternalnya tadi di sini. Kemudian
Ada juga otot otom dan fungsinya itu rectus abdominis. eh Fungsinya itu untuk fleksi vertebra lumbalis dan mendukung abdomen. Kemudian obliquus externus atau internus itu membantu rotasi atau trunk flexion dan meningkatkan tekanan intraabdominal. Kemudian ada juga transversus abdominis itu fungsinya untuk komprehensi perut dan stabilisasi pelvis. Kemudian untuk persarapannya, saraf interkostal T7 sampai T11, subkostal T12, dan ilioinguinal sampai iliohypogastrik, L1, lumbar 1. Kemudian selanjutnya itu ada pelvic dan perineum. Regiofelvis dan perineum. Di gambar ini adalah regiofelvis dan perineumnya laki-laki. Untuk pelvis ini ada tulangnya yaitu ada ilium, ada ischium, ada pubis menyatu jadi os coxae, los sacrum, dan shock coccyx. Ini dibagi jadi greater pelvis atau false pelvis di atas brim pelvis. Kemudian ada juga lesser pelvis atau true pelvis. Ini di bawah brim atau mengandung viscera pelvis. Di sini kemudian untuk otot dan diafragma pelvisnya ini itu ada pelvic diafragma, otom otom utama levator ani atau seperti Pobisocyggeus, Puborectalis, Elongaceus, dan Coccygius port viscera pelvis. Kemudian ada juga otot perineum superficial dan mendalam, seperti bulbus spongiosum, essiocavernosus, transversus perineum. Kemudian ada juga perineal body atau tendon fibromuskular di tengah perineum mengikat otot dari otot sekitarnya. Fungsinya itu untuk mengunci kestabilan dari pelvis. Kemudian ada juga viscera dan viscera. Ini seperti kandung kemih, uretra, prostat, rektum. Kemudian ada juga regio membran inferioris atau lower limb atau otot bagian bawah. Tadi superioris bagian atas, inferioris bagian bawah. Di sini adalah kerangka dari kaki. Seperti tulangnya ada pelvic girdle, yaitu ada os coxae dan sacrum, ada femur, sendi dengan acetabulum pelvis di panggul, kemudian juga ada tibia dan fibula, itu membentuk sendi lutut dan pergelangan kaki. Kemudian ada juga tarsal, metatarsal, dan phalanges. Itu semua adalah eh, untuk membentuk kaki. Kemudian ada juga otot dan kompartemennya. Untuk ototnya itu ada anterior thick atau ada quadriceps.
quadriceps ini termasuk dari rectus femoris, vastus medialis atau lateralis, bisa juga intermedius. Kemudian ada medial tape, ada adductor brevis, kemudian ada longus, mangus, fungsinya itu untuk adduksi dan rotasi medial pinggul. Kemudian ada posterior thick, yaitu ada hamstrings, yaitu ada terdiri dari bicep femoris, semitendinosus, semimembranosus, otot hamstring tadi. Fungsinya untuk ekstensi hip dan fleksi otot. Kemudian juga ada leg atau crus, yaitu ada anterior, lateral, dan posterior. Di anterior ini ada tibialis anterior, extensor hallucis, dan digitorum longus. Kemudian untuk lateralnya itu ada fibularis longus dan trivis. Kemudian untuk di posteriornya itu ada gastrocnemius, soleus, plantaris, flexor hal atau digitorum longus. Kemudian ada sendi juga. Di sendi ini ada namanya hip joint. Hip joint ini adalah acetabulofemoral. Atau bisa atau ada juga yang disebut ball and socket multiaxial. Kemudian ada juga ini di humerus, tibia, sekunder sendi gliding dan pivot. Ada juga ankle, ada taluk talocrural. Fungsinya itu untuk dorsiflex atau plantar flex dan subtaral, diinervasi atau dienversi atau eksversi. Kemudian ada tarsal dan metatarsal juga. Ada multiple articulation dan mungkin fleksibilitas dan stabilitas. Untuk yang warna merah ini ada origo dan insersio. Yang biru ini insersionya. Kemudian untuk abdomen tadi, struktur utama abdomen itu adalah otot dinding, fascia saraf interkostal, dan L1. Fungsinya itu untuk transflexion, stabilisasi tekanan intraabdominal. Kemudian untuk pelvis dan perineum, jadi dengan abdomen belakang. Gambaran belakang dinding abdomen. Kemudian untuk pelvis dan perineumnya tadi, struktur utamanya itu ada os coxae dan pelvic floor musculus, dan viscera perineal. Fungsinya itu untuk menahan viscera, continence, dan fungsi reproduksi. Kemudian untuk membran inferioris tadi, yaitu bagian bawah ini, yaitu kerangka femur. Struktur utamanya itu adalah kerangka femur, tibia, fibula, dan otot. Dan otot compartments. Fungsinya itu untuk gerakan berat yaitu seperti berjalan, berdiri, dan fleksibel stabilitas. Kemudian pembahasan yang ketiga itu ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Untuk vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal ini, di sini ada gambar membran superior atau bagian atas, lengan bagian atas. Dapat kita lihat terlebih dahulu di vaskularisasi sistem muskuloskeletal. Ini ada arteri dan pembuluh darah, lengan atas dan bawah. Lengan atas dan bawah, ini lengan atas. Pembuluh utamanya yaitu arteri brachialis. Kemudian akan membelah menjadi arteri radialis dan ulnaris.
Kemudian kedua arteri ini akan menyuplai otot lengan dan anterior brachium dengan cabang-cabang enterococci, enterocea yang menembus jaringan serta dalam arcus palmar di tangan. Arcus palmar. Kemudian di paha atau tungkai bawah itu eh, menunjukkan arteri femoralis, arteri femur dan popltea serta percabangan ke otot hamstring dan gastrocnemius. Kemudian yang kedua itu ada capillary dan concomitans, itu ada arteri besar, yaitu arteri besar umumnya diasosiasikan dengan vena pendamping atau vena comitans. Pentingnya ini penting untuk drainase dan fungsi termoregulasi, regulasi. Kemudian ada juga arteriol arteriol intramuskular yang penuh cabang. Ini juga diinervasi oleh cabang simpatis yang mengontrol tonus vaskuler. Ini adalah brachium axilla. Ini ada arteri axillaris, arteri brachialis, yang merah-merah ini adalah arteri. Kemudian ini anterobrachium. Di sini ada arteri ulnaris, arteri radialis, ulnaris dan radialis. Kemudian kemudian ada inervasi sistem muskuloskeletal. Untuk inervasinya itu ada saraf motorik dan sensori. Untuk sistem saraf perifer ini mengendalikan kontraksi otot melalui motor unit. Ini terdiri dari neuron, motorik, dan serabut ototnya. Kemudian, seperti yang dapat kita lihat, ini ada menunjukkan jalur saraf dan cabang-cabangnya. Seperti misalnya ada cutaneous innervation upper limb. Berfungsi untuk distribusi wilayah sensoris di lengan dan tangan. Kemudian nervus of hand atau palmar, ini jalur median, ulnaris, radialis pada telapak tangan. Kemudian juga ada inervasi vaskuler. Inervasi vaskuler ini pada dinding pembuluh darah seperti arteriol dan vena. eh, Arteri dan vena ini menerima serabut simpatis dan sistem saraf otonom untuk mengatur pas vasokontraksi atau vasodilitasi sesuai kebutuhannya. Kemudian ini memperlihatkan struktur simpatis. Kemudian ada plexus saraf. Plexus saraf pada upper limb atau jalur flank plexus brachialis melalui saraf seperti median, ulnaris, radial,
dan musculus cutaneus. Kemudian tadi upper limb, kemudian ini yang lower limb itu dari plexus lumbalis dan sacralis seperti femoral, obturator, tibial, fibular. Fungsinya itu untuk menyuplai otot dan kulit tungkai. Kemudian ada ramis spinalis dan posterior rami. Untuk otot-otot punggung yang mendalam seperti erector spina, multifidus, rotatoris, ini diinervasi oleh cabang posterior seperti yaitu dorsalamis, spinal. Sedangkan untuk vaskularisasi berasal dari cabang dorsal dan dari arteri spinal atau interkostal, bisa juga dari lumbal. Kemudian untuk vaskularisasi tadi, untuk vaskularisasi ini melalui jaringan, arteri, vena comitans, kapiler, dan anastomosis yang memastikan nutrisi dan pembuangan sifus. Kemudian untuk inervasi ini melibatkan serabut motorik dan sensorik serta simpatik dan diorganisir oleh plexus perifer dan ramis spinal. Kemudian untuk kolaborasi antara saraf dan pembuluh darah dan pembuluh krusial untuk fungsi mekanik, respon adaptif dan regulasi homeostatik jaringan muskuloskeletal. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Ini gambarnya diambil dari Atlas Anatomi Netter, dari Netter. Kemudian salah hilap mohon maaf, cuma dapat sedikit yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.